Bab ke-15. Akhirnya, my first. Mas, ini kenapa Jetty begini? Katanya makeover. Ya kayak gini, bener kan makeover? Seolah tak terima dengan protesku, justru malah hairstylist itu keke dengan pendiriannya. Makeover sih makeover, tapi nggak gini juga. Mas mau dikayak giniin? Aku berbalik menawarkan makeover yang sama pada hairstylist itu. Rambut warna merah menyala dengan belah tengah dan sangat klimis, entah mungkin disiram minyak 10 liter sampai bisa seperti itu. Sementara di bagian depan terdapat poni yang dibuat keriting tapi malah dengan warna hijau nyentrik. Ya Tuhan, begitu aku pegang rambut klimis itu ternyata keras. Apa mungkin dikasih lem kayu? Sementara pada bagian wajah dipoles dengan bedak putih mungkin 100 lapisan. Dan alisnya, duh, Angry Bird aja kalah. Fah, aku baru tahu kalau suamimu jelmaan alien. Rizka justru menganggap suamiku seperti alien padahal menurutku lebih buruk dari itu. Kanda, bangun. Ku guncang bahu suamiku yang tertidur. Mungkin sampai saat ini dia belum tahu kalau sudah berubah wujud. Sudah selesai ya? Gimana? Apa Dinda suka? Apa Kanda sudah keren? Nah, bener kan dia belum tahu seperti apa dia sekarang? Keren dang. Makeover zaman now ya gitu. Nyentrik. Hairstylist Jetty jadian memuji hasil karyanya. Begitu ya? Suamiku kemudian berbalik untuk memastikan. Wah, siapa dia? Duh, suamiku saja nggak mau mengakui dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Itu Kanda. Masa nggak kenal? Bukan. Pasti orang lain itu. Masih saja suamiku menolak dengan gambar yang ada di cermin. Coba deh julurkan lidah Kanda. Dia ngikutin enggak. Daripada suamiku terus mengelak, lebih baik kubuktikan saja, biarpun itu menyakitkan, salah lebih tepatnya memalukan. Bukan lebih tepatnya membagongkan. Suamiku menuruti saranku, bahkan bukan hanya menjulurkan lidahnya, tapi juga menggerakkan lidahnya ke kanan, kiri, atas bawah lalu berputar. Benar, itu Kanda. Siapa yang ngelakuin ini? Aku. Hairstylist nomor wahid di mall ini. Oke, kamu bekerja di sini atau kamu sewa tempat ini? Tanya suamiku. Ini kok malah jadi kayak wawancara sih? Aku, ya jelas sewa dang. Enak aja kerja. Gue bos di sini. Pede banget tuh orang bilang bos. Mulai sekarang, salon ini saya tutup. Silahkan angkut barang-barang kamu dari sini. Hahaha, lagi ngelindur ya? Kamu siapa? Berani-beraninya ngusir bos di sini. Saya Bambang Hendromoyo, pemilik dari mall ini. Jika kamu nggak percaya, silahkan baca surat perjanjian yang kamu punya. Bukankah kemarin bilangnya supermarket yang miliknya, kenapa malah sekarang mall ini juga miliknya? Jangan-jangan suamiku salah mengakui. Bukankah yang milik Anda itu supermarket yang kemarin? Aku bertanya dengan berbisik, takut suamiku malu kalau sudah salah mengakui. Masih ada 10 mall lagi yang Kanda punya. Ini yang paling kecil. Wow, mall berlantai 5 ini dibilang yang paling kecil. Yang paling gede berapa lantai ya? Batinku takjub. Seno, buka hoodie kamu. Mbak pinjem. Rasanya tak mungkin membawa suamiku keluar dari salon ini dengan wujud seperti itu. Ini, Mbak. Seno menyerahkan hoodie hitam miliknya. Kanda, pakai ini dulu baru kita pulang. Aku membantu suamiku memakaikan hoodie milik Seno, tak lupa topinya juga aku pakaikan untuk menutupi rambut pelanginya. Aku ikat tali yang berada di topi di bagian bawah dagunya. Fah, kok sekarang Jetty mirip pocong? Kalau pocong kostumnya putih ya? Ganti deh mirip penguin aja, ucap Rizka lirih sambil menahan tawanya. Ayo pulang. Kanda jalannya nunduk aja cari koin di lantai. Jangan lihat ke depan. Perintahku. Ya kali kalau orang lihat muka suamiku bisa ketawa atau mungkin malah pingsan. Mbak, pakai ini. Seno menyerahkan masker baru dan kacamata miliknya. Lumayan juga bisa menolong suamiku agar jalannya nggak nunduk. Baru kali ini CEO dari segala CEO dikerjai hairstylist Jetty jadian. Tunggu, bayar dulu dang. Masih saja hairstylist Jetty jadian itu minta bayaran. Ogah, yang ada aku minta ganti rugi. Mau. Gegas kami keluar dari salon abal-abal ini. Kasihan sekali suamiku. Karena ambisiku malah Jetty wibawanya hancur.
Pak Agus, buruan jalan, tapi anterin Rizka dulu ya. Aku kembali mengingatkan Pak Agus, takutnya lupa malah Rizka kembali ikut aku. Siap Nona Bos. Bos, apa bos sakit? Kok rapet banget? Terang saja Pak Agus heran, orang tadi pas berangkat nggak pakai jaket apalagi masker sekarang pakai. Merasa aman di dalam mobil, suamiku melepas topi hoodie, masker juga kacamatanya. Bos, ini Bos Bambang kan? Kenapa jadi kayak gini? Pak Agus tentu saja bingung dengan penampilan suamiku. Gaya zaman now, jawab suamiku. Haha, berani kamu melanjutkan ketawa kamu. Besok nggak usah berangkat kerja. Langsung diam Pak Agus begitu suamiku mengancamnya. Ya, walaupun aku tahu itu cuma bercanda. Hampir tengah malam akhirnya sampai di rumah setelah mengantar Rizka terlebih dahulu. Maafkan aku, bukan maksudku jadi seperti ini. Menyesal rasanya hanya karena menuruti keinginanku malah jadi seperti ini hasilnya. Enggak apa-apa, kalau Dinda suka penampilan Kanda yang seperti ini juga enggak apa-apa. Aku punya ide. Besok Kanda ada acara enggak? Tanyaku. Ada, mau ketemu klien besok. Kenapa? Mau ikut? Boleh memangnya? Bolehlah. Sekalian Dinda belajar kalau ketemu klien harus bagaimana. Ketemu klien siang kan? Jangan sampai jadwalnya pagi bisa kacau. Iya, suka-suka Kanda sih, mau jam berapa? Pak Agus juga antar sekolah dulu kan? Bapak itu sebenarnya bisa nyetir loh. Daripada Pak Agus bolak-balik nanti Bapak aja yang antar gimana? Bapak dulu sebelum jadi tukang becak pernah kerja jadi sopir pribadi. Majikannya pindah jadi mau gak mau Bapak berhenti. Ku berikan penjelasan, takutnya ragu dikira amatir. Bagus Dang. Besok Kanda minta orang buat antar mobil satu lagi ke sini. Sekarang tidur, sudah malam. Bu, Seva pergi dulu ya. Pamitku pada ibu. Iya, hati-hati. Fah, suamimu sakit? Oh, enggak kok Bu, kami jalan dulu. Assalamualaikum. Pastinya ibu juga kaget dengan penampilan mantunya yang tiba-tiba memakai jaket tertutup. Pak Agus, kita ke salon yang waktu itu aku pernah ke sana ya. Pintaku pada Pak Agus. Baik, Nona Bos. Jawab Pak Agus. Ke salon lagi? Tanya suamiku. Iya, enggak apa-apa kan? Terserah Dinda, yang penting seneng. 1 jam lebih perjalanan akhirnya kami telah sampai. Malam tadi aku sudah menghubungi pihak salon. Untung saja kartu nama yang dulu diberikan waktu meriasku saat ke acara Mbak Tanya masih aku simpan. Segera aku masuk dan mencari orang yang bernama Fahri sesuai perintahnya semalam. Halo Mbak Seva, saya Fahri. Ucap laki-laki yang tak asing bagiku. Kamu? Ah, maaf. Aku sampai pangling dengan laki-laki di depanku. Laki-laki berparas tampan, kulit putih dan rambut pirang yang pas membuatnya seperti idola Rizka Bang Jimin. Dinda, dia siapa? Pertanyaan suamiku membuyarkan lamunanku. Dia laki-laki yang waktu itu meriasku. Kanda ingat? Mirip personil BTS ya, Jimin. Jimin saudaranya Jimun. Beda orang lah, dulu bukan ini. Kanda masih ingat. Waktu itu ketemunya sama laki-laki yang gemulai, bukan laki-laki asli seperti ini. Suamiku menyangka kalau yang saat ini ditemui bukan orang yang sama. Kakek, aku ini masih orang yang sama. Terima kasih loh. Gara-gara kalian aku jadi kembali ke asal. Fahri membenarkan ucapanku. Kenapa gara-gara kami? Tanyaku bingung. Iyalah, kalau aku nggak kembali ke asal aku takut gadis-gadis cantik sepertimu akan mengincar aki-aki efek stok laki-laki yang habis. Dah kan, sekarang gimana? Katanya semalam mau makeover. Siapa yang mau di makeover? Lucu juga alasan Fahri berubah. Setidaknya ada manfaatnya juga hubungan kami. Aku kemudian membuka penutup kepala suamiku. Oh my god, kenapa jadi begini? Begitu terlihat bentuk rambut suamiku Fahri, malah suaranya berubah lagi. Duh! Kemudian aku menceritakan kejadian semalam yang terjadi dan meminta Fahri untuk memperbaikinya. Gimana? Bisa enggak? Tanyaku penuh harap-harap cemas. Serahkan sama Aik, Abs maaf. Nah, kan malah balik lagi suaranya. Ihim! Serahkan sama Fahri. Kamu tunggu saja. Suara baritonnya kini kembali.
Mela, Mela. Teriak Fahri mungkin sama perempuan yang tadi aku temui di depan. Ya, Mbak Fafa. Maksudku Mas Fahri. Ada apa? Tutup salon. Jangan terima pelanggan dulu. Aku mau fokus sama dia. Ayo kek, ikuti aku. Dan kamu juga harus perawatan sama Mela. Demi fokus dengan suamiku, Fahri rela menutup salonnya. Semoga saja hasilnya enggak hancur kayak kemarin. Mari Mbak, ikut saya. Perempuan bernama Mela kemudian membawaku ke ruangan yang lain. Entah mau diapakan diriku ini. Fah, aku benar-benar minta maaf ya, pesan dari Rizka. Kenapa minta maaf? Soal semalam, gara-gara rekomendasi salon dari aku, suamimu berubah jadi alien. Aku tersenyum saat membaca pesan Rizka. Tiada maaf bagimu. Jangan gitu dang Fah. Kata ibu salon langganannya udah pindah, nggak di sana lagi, makanya aku nggak tahu. Nggak apa-apa, santai aja. Beneran? BTW, kamu lagi ngapain? Lalu kukirimkan foto pantulan gambarku di cermin salon. Cie, yang udah jadi nyonya bos, perawatan terus nih. Ada dosen masuk, baik. Entah sudah berapa jam aku menunggu suamiku. Awal datang jam 8 pagi dan sekarang sudah hampir jam 1 siang. Laper banget rasanya. Dinda, panggil suamiku. Mungkin sudah selesai. Ya, sudah selesai ya. Aku yang sedang asyik memegang ponsel hanya menjawab sekenanya tanpa melihat ke arah sumber suara. Kamu gak mau lihat penampakan suamimu? Penampakan? Hantu kali. Fahri justru protes dengan aku yang hanya fokus ke ponselku. Kumasukkan ponsel ke dalam tasku. Mendongakkan kepalaku ke atas. Ya Tuhan, ini beneran suamiku. Aku melihatnya dari atas ke bawah. Cubit aku dang. Suamiku justru memelukku. Kemudian dia memegang pipiku dengan kedua tangannya. Ini aku sayang, ucapnya. Benarkah? Iya. Apa Dinda suka? Aku hanya menganggukkan kepalaku. Oke, kalau kamu suka berarti makeoverku berhasil kan? Tanya Fahri. 100 jempol buat kamu. Pastinya besok-besok aku akan kembali dan jadi pelangganmu. Oh iya, kemarin rambut suamiku dicat. Apa nggak apa-apa sekarang diganti lagi? Aku hanya nggak mau jadi resiko nantinya. Aman kok. Kemarin itu cuma cat rambut yang bukan permanen. Suamimu cocok dengan warna rambut grey blending seperti ini. Dan aku hanya merapikan kumis dan bulu-bulu nakal di wajahnya. Aku sangat suka dengan hasilnya. Kanda kan mau ketemu klien. Ganti dulu bajunya ya. Tadi waktu berangkat memang hanya menggunakan baju santai. Nggak mungkin juga ketemu klien pakai baju seperti itu. Aku serahkan setelan jas berwarna hitam dan kemeja yang senada padanya. Ayo, aku temenin ganti baju. Ajak Fahri. Jangan, aku aja. Kuapit lengan suamiku menuju ruang ganti. Dinda suka dengan penampilan Kanda. Suamiku masih saja bertanya apa aku suka atau tidak. Aku suka bos. Bos jadi tambah keren. Enggak sia-sia punya istri kayak Nona bos. Pak Agus justru yang menjawab pertanyaan suamiku. Maaf ya Pak Agus, yang ditanya aku loh. Kenapa Pak Agus yang jawab? Maaf Nona bos, saya hanya merasa bahagia. Akhirnya bos benar-benar menemukan orang yang pas. Jawab Pak Agus. Fokus nyetir, Gus. Siap bos. Setengah jam kemudian kami sudah sampai di kafe. Aku duduk di meja yang berbeda dengan suamiku. Masih belum berani jika harus satu meja dengan klien dan suamiku. Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan datang menghampiri. Perempuan itu memakai rok pendek dan atasan blazer. Rambutnya hitam terurai, hiasan yang menyatu dengan kulitnya membuatnya jadi cantik. Ini beneran Pak Bambang. Aku yang duduk tak jauh dari mereka dapat dengan jelas mendengar obrolan mereka. Iya, memangnya Pak Indra janjian sama siapa? Maaf. Sebulan yang lalu penampilan Anda sangat jauh berbeda, makanya saya pangling. Kalau nggak percaya tanya saja sama sekretarisku Siska. Dulu kan juga meeting bareng kita. Bener kan, Sis? Oh, jadi laki-laki itu bernama Pak Indra dan perempuan itu sekretarisnya namanya Siska. Bener banget, Pak. Jadi lebih. Siska membenarkan ucapan atasannya. Udah, ayo mulai. Saya ada acara lagi.
Suamiku memotong ucapan Siska. Mereka kemudian membicarakan soal bisnis mereka. Aku nggak fokus dengan pembicaraan itu, tapi aku fokus pada Siska. Matanya terus mencuri pandang pada suamiku. Bahkan dia terlihat menarik perhatian suamiku dengan cara bicara yang dibuat-buat. Aku yang tadinya lapar kini jadi tak berselera dengan makanan di depanku. Aku hanya mengaduk-aduknya saja. 30 menit duduk di sini terasa begitu lama untukku. Tak lama kemudian suamiku dan Pak Indra terlihat berdiri dan berjabat tangan. Siska pun mengambil gambarnya. Mereka kemudian berpamitan pada suamiku. "Siska cantik, ya?" tanyaku setelah mereka pergi. "Iya, cantik," jawab suamiku enteng tanpa tahu jawaban itu sudah melukai hatiku. Aku tunggu di mobil. Gegas aku melangkah menuju mobil kemudian duduk bersandar. "Kemana lagi ini, bos?" tanya Pak Agus. "Ke rumah di Permata," jawab suamiku. Aku tak menghiraukan kemana tujuan setelah ini. "Dinda, ayo bangun, kita sudah sampai." Ternyata aku ketiduran. Saking lelapnya bahkan aku tak tahu ini di mana. Aku turun dari mobil. Begitu keluar aku sudah ada di parkiran rumah mewah yang sangat besar. 2 pilar utama menjulang seolah menunjukkan betapa kokohnya bangunan ini. Suamiku menggandeng tanganku kemudian membawaku masuk. "Ini rumah siapa, Kanda?" tanyaku penasaran. "Rumah Dinda," jawabnya. "Aku?" tanyaku heran. "Iya, ini rumah untuk Dinda. Kita nanti tinggal di sini ya." Aku tak percaya jika aku diberikan rumah mewah oleh suamiku. Rumah sudah lengkap dengan isinya. Kursi yang biasanya aku lihat di televisi kini ada di ruang tamu. Masuk ke dalam ada ruang makan yang terhubung ke kolam renang langsung. Kali ini aku menaiki ruang di lantai 2. Suamiku membukakan pintu ruangan untukku. Ternyata ini kamar utama. Kamar yang sangat luas dengan ranjang yang besar. Kasur dan bantal dipasang spray dengan warna putih. Aku menghampiri jendela besar di kamar. Begitu tirai dibuka ternyata ini balkon. Aku keluar. Terlihat kolam renang di bawah. "Dinda suka rumah ini?" tanya suamiku. "Ini terlalu mewah untukku." "Tidak, ini pantas untuk Dinda, calon ibu dari anak-anakku." "Anak?" tanyaku heran. "Iya, Dinda adalah calon ibu dari anakku." Ditariknya pinggangku mendekat ke tubuhnya. Tak ada jarak lagi di antara kita. Suamiku mengusap pipiku. "Aku mencintaimu, Dinda," ucapnya mesra yang membuatku semakin berdesir. Dikecupannya keningku lalu turun ke hidungku. Tanganku yang sedianya memberi jarak di dada aku turunkan beralih ke pinggangnya. BBR itu kini menempel di bebereku. Suamiku membawaku ke suasana yang baru pernah aku rasakan. Dengan lembut dia mencium bibirku. Rasanya bulu kuduku berdiri semua. Ini ciuman pertamaku. Setelah sepersekian detik suamiku menghentikannya. "Bir Dinda manis," ucapnya. Aku yang mendengarnya menjadi tersipu malu. Kemudian dia menggandeng tanganku, membawaku ke ranjang yang besar. Aku diarahkannya untuk duduk. Kedua tangannya mendorong bahuku sehingga membuatku tidur di ranjang. Kedua tangannya mengungkungku hingga aku tak bisa bergerak. Dia kembali mendekatkan wajahnya. Dek. Ponsel dalam sakuku terus bergetar. Aku tak memperdulikannya. Kembali bibir kami saling berpatan. Dek. Kenapa ponselku terus bergetar sih? Mau tak mau aku mengambilnya. Tertera nama Seno di layar. Akhirnya aku menerima panggilan itu dan mengaktifkan pengeras suara agar suamiku juga mendengarnya. "Halo Mbak, cepat ke rumah lama. Pak De Parmingamu." Aku segera bangun dan membetulkan pakaianku. Gagal maning. San.